Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Senang kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudaraku untuk bisa kembali merayakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan kita kembali bisa mendengarkan tuntunan dari firman Tuhan untuk kita semua. Dan saya berdoa supaya Bapak Ibu semuaku diberkati pada saat siang hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengar. Hari ini kita akan belajar tentang satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul 5 cara jitu menjaga hati tetap gembira. Ada 5 cara jitu menjaga hati kita untuk tetap gembira. Semua orang butuh hati yang bergembira. Semua kita butuh hati yang setiap waktu mengalami sukacita yang terus mengalir dari hari ke hari. Dan oleh karena itu, mari kita lihat apa kata firman Allah mengenai hati yang gembira, dan mengapa itu begitu penting untuk kita alami dalam hidup kita. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Perhatikan kata itu baik. Hati yang gembira katanya adalah obat yang manjur. Jadi kalau kita pergi ke toko obat, pergi ke dokter atau pergi ke apotik, ada begitu banyak obat-obatan di sana. Tetapi Alkitab berkata, hati yang gembira adalah jenis obat yang manjur. Dan semua kita mau, kalau kita pergi ke dokter, ke rumah sakit, kita mencari obat-obat yang memiliki efek yang manjur, sehingga kita semua dapat mengalami pemulihan kembali dari kesehatan kita. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati yang gembira merupakan jenis obat tertentu yang saya dan saudara harus alami, harus nikmati dalam hidup kita. Karena jenis obat yang demikian mampu memberikan kepada kita hati yang bersukacita. Alkitab berkata hati yang selalu berpesta. Nah, oleh karena itu mari kita melihat apa kata firman Allah mengenai hati yang gembira dan mengapa itu penting dalam hidup kita. Amsal 4 ayat yang ke-23 berkata demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Mengapa? Karena Alkitab berkata karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jenis kehidupan yang saya dan saudara jalani sekarang adalah jenis kehidupan yang kita alami karena hasil dari keadaan hati kita. Jadi hati kita mempengaruhi keadaan kita hari ini. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, hati kita harus betul-betul dijaga karena dia mengalirkan jenis kehidupan yang akan kita nikmati sekarang. Kalau mungkin saudara dan saya mengalami sebuah hidup yang luar biasa sukar, ada masa-masa yang begitu pahit, ada kemarahan tertentu, ada kekecewaan tertentu yang kita alami, itu berarti kita harus cek sekarang bagaimana keadaan hati kita. Karena Alkitab berkata, dari hati kita lah terpancar berbagai jenis kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar apa kata firman Tuhan tentang hati yang gembira dan mengapa itu penting. Dan hari ini kita mau melihat dari satu bagian firman Tuhan, Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga maksud saya. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita semua, dan Bapak Ibu dapat menyimaknya secara berlahan-lahan. Filipi 1 ayat yang ketiga berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari
Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Mari kita belajar bagaimana cara Paulus tetap mengalami keadaan hati yang selalu bergembira. Padahal dalam konteks Filipi ini, dia sedang menghadapi kesukaran karena dia sedang dipenjara. Dia sedang dalam keadaan yang tidak ideal untuk dia bersuka cita. Dia dalam keadaan yang tidak bisa semestinya mengalami kegembiraan yang meluap-luap dari hatinya. Tetapi ketika dia menulis kepada jemaat di Filipi dan menasihati kepada kita semua, dia seolah-olah tidak mengalami apa-apa. Padahal secara realita dia sedang mengalami sebuah keadaan yang kita semua tahu. Dia dipenjara, dia dirintangi, dia tidak bisa bebas untuk melayani Tuhan. Tetapi saudaraku yang terkasih, suara yang keluar dari pengalaman Paulus ketika dia ada di penjara itu begitu luar biasa berbeda. Nah, oleh karena itu kita mau belajar bagaimana cara Paulus mengelola keadaan tersebut sehingga keadaan itu tidak mendikte suasana hatinya atau sukacitanya, tetapi dia justru bergembira, terus lagi bergembira. Dan itu sebabnya dia menasihati kepada jemaat di Filipi dan kita semua, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Dan itulah yang menjadi tema sentral dari kitab Filipi, yaitu bersukacita. Nah, saudaraku yang terkasih, untuk kita mengalami jenis sukacita ini, kita perlu belajar bagaimana cara Paulus mengalami sukacita yang terus mengalir dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, sehingga dia mampu menasihati kita semua bagaimana kita bisa bersukacita apapun keadaan kita. Kita bisa mengalami hidup yang tetap stabil, bahkan tetap naik dalam berbagai keadaan itu. Mari kita belajar tentang 5 cara menjaga supaya hati kita tetap gembira. Cara yang pertama, kita bisa lihat di dalam ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Perhatikan kata, setiap kali aku mengingat kamu. Paulus mengalami hati yang bersyukur, hati yang penuh dengan kegembiraan ketika dia mengarahkan pemikirannya, ingatannya kepada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Jadi yang pertama yang saya bisa pelajari dari ayat yang ketiga, cara pertama untuk kita menjaga hati agar kita tetap mengalami sukacita, gembira setiap waktu. Yang pertama, ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang pertama sangat sederhana, kita harus mengingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Sekali lagi, dia sedang di Filipi, yang jemaat ini mereka mengalami keadaan-keadaan yang sukar karena Paulus baru saja mengalami pemenjaraan dan dia sedang bergumul bagaimana keadaan itu betul-betul bisa dia tangani. Nah, sekarang dia berkata kepada mereka, setiap kali aku mengingat kamu, maka ada sesuatu yang terjadi di dalam hatinya. Apa itu? Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Ada sukacita yang mengalir setiap kali dia memikirkan, mengingatkan segala kebaikan Tuhan dalam hidup jemaat di Filipi. Oleh karena itu jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cara pertama supaya kita mengalami hati yang gembira, yang pertama adalah mengingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hitung kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidupmu, atas keluargamu, atas kesehatanmu, atas studimu, atas bisnismu, atas keuanganmu. Ingat apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup saudara. Mengingat segala kebaikan Tuhan akan membuat hati kita dipenuhi dengan sukacita. Memang ada begitu banyak hal lain yang penting kita ingat,
Tetapi Alkitab berkata, untuk membuat hati kita bersyukur dan bergembira, kita harus memilih seberapa hal yang perlu kita pikirkan, yaitu kebaikan demi kebaikan Tuhan. Itu yang perlu kita pikirkan. Ingat itu semua dan biarkan kebaikan Tuhan itu menggantikan perasaan takutmu, menggantikan kekhawatiranmu. Biar kebaikan Tuhan itu yang memenuhi pikiran saya dan saudara dengan segala yang baik, sehingga hati kita terus mengalir sukacita dan kegembiraan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang kedua, cara kedua untuk kita menjaga hati kita supaya tetap bergembira, yang kedua adalah berdoalah dengan sikap sukacita. Perhatikan ayat yang keempat. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus berdoa bukan dengan cara yang sama seperti kita hari-hari ini, bukan dengan cara yang standar, tetapi dia berdoa dengan cara yang luar biasa berbeda. Apa itu? Dia berdoa dengan bersukacita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus menunjukkan kepada kita satu sikap doa yang begitu penting supaya kita dapat menjaga sukacita itu mengalir terus bertambah-tambah dalam hidup kita. Apa itu? Rupanya sukacita kita sangat bergantung kepada bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Banyak orang berdoa dengan tidak bersukacita, bahkan menganggap doa sebagai sebuah pengalaman rohani yang tidak menyenangkan, atau mungkin menjadikan doa itu sebagai sebuah rutinitas yang tidak memberikan daya dorong dalam hidup kita, tidak memberikan gairah dalam hidup kita, bahkan mungkin cenderung membosankan. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan sederhana, apa yang membuat Paulus sehingga dia bisa berdoa dengan sukacita? Dan ini bisa membuat saya dan saudara sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh Paulus. Rupanya saudaraku yang terkasih, cara Paulus bagaimana dia tetap bergairah, bersukacita untuk berdoa bagi mereka, dan dia tidak pernah berhenti untuk mendoakan mereka. Caranya adalah kita harus memikirkan bahwa doa itu merupakan sebuah pengalaman kita dengan Tuhan. Itu ibarat kita dulu kalau saudara pernah berpacaran. Itu ibarat kalau kita hendak bertemu dengan pacar kita. Bukankah kita penuh persiapan, bukankah kita penuh antusiasme, kita sangat bersemangat, dan kita tidak sabar menunggu waktunya untuk kita bisa bertemu. Paulus memikirkan bahwa berdoa itu merupakan sebuah perjumpaan. Dia sedang memikirkan bahwa doa ini merupakan pengalaman yang begitu spesial antara seorang anak dengan bapa, antara bumi dan surga, mengalami perjumpaan adikodrati yang luar biasa. Dia berjumpa dengan Tuhan yang memegang segala kendali alam semesta. Ia berjumpa dengan Tuhan yang punya segala hal, yang dapat melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia sedang berhadapan dengan Allah yang menciptakan segala perkara-perkara dahsyat. Dia sedang berjumpa dengan Tuhan yang mengerjakan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Memikirkan berjumpa dengan Tuhan yang demikian membuat dia berdoa dengan sukacita. Mari hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau mungkin hati kita tidak dipenuhi dengan sukacita, jangan-jangan kita tidak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan-jangan doa kita mulai berhenti. Jangan-jangan jam doa kita atau mesbah doa kita sudah tidak lagi berjalan dengan baik. Jangan-jangan gairah kita untuk bertemu dengan Tuhan, mencari Tuhan dalam hidup kita sudah stop. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus pada waktu di penjara, dia tidak mengalami krisis sukacita, tetapi dia justru mengalami kekuatan yang baru karena ia tahu kepada siapa dia mempercayai hidupnya. Dia pergi kepada Tuhan, dia berdoa, dia berlutut, dia mengalami pengalaman yang luar biasa dahsyat. Pada waktu dia punya pengalaman yang demikian, itu membuat dia bersukacita. Dia berdoa dengan sungguh
Dia mengingat segala kebaikan Tuhan. Dia membawa setiap Jumat yang ada di Filipi. Dia membawa mereka dalam doa. Dia sangat bersemangat karena ia tahu Tuhan akan menjawab. Karena ia paham Tuhan akan bertindak. Karena dia mengerti Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara dahsyat yang tidak bisa dia pikirkan sebelumnya. Allah akan memberikannya, Allah melakukannya bagi mereka yang setia dan percaya kepada Dia. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cara kedua untuk kita jaga hati kita untuk tetap bersukacita dan bergembira. Yang kedua, berdoalah dengan sikap bersukacita. Bertemulah dengan Tuhan di dalam doamu. Bersemangatlah, karena Dia cakap, Dia sanggup untuk menolong kita. Dia mampu mengerjakan segala mujizat yang kita butuhkan dalam hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam ayat yang kelima, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Perhatikan baik, frase awal luar biasa. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena. Saudaraku, saya belajar tentang yang ketiga. Cara ketiga untuk menjaga hati kita tetap gembira, yaitu mengembangkan kebiasaan bersyukur untuk segala kemajuan yang terjadi. Mengembangkan kebiasaan bersyukur. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perhatikan ini baik. Ayat ini luar biasa. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu. Nah, saudaraku, lawan dari bersyukur itu adalah mengeluh. Mengeluh adalah pembunuh sukacita kita yang paling mengerikan. Mengapa? Karena kalau kita mengeluh, itu berarti kita melihat segala yang baik dalam perspektif yang tidak baik. Sehingga pada waktu kita menggunakan sudut pandang yang negatif, melihat kebaikan pun kita pasti akan mengeluh. Itu sebabnya Paulus, dia tidak melihat keadaannya di penjara. Dia tidak peduli apa yang ia alami. Dia tidak melihat betapa dia sukar, betapa dia susah, betapa dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika di penjara. Tetapi daripada dia berpikir negatif, daripada dia mengembangkan perkara-perkara buruk tersebut, sekarang dia memilih untuk bersyukur terhadap berbagai keadaan yang Tuhan telah lakukan dalam hidupnya. Kemajuan-kemajuan tertentu yang telah ia lihat di depan matanya cukup untuk membuat hatinya mengucap syukur sehingga hidupnya bersukacita dari waktu ke waktu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara harus sampai kepada kebiasaan mengucap syukur. Memang keadaan kita, semua yang kita hadapi tidak baik kadang-kadang. Yang kita temukan dalam hidup kita bukannya justru berkat. Yang kita lewati setiap waktu dalam hidup kita bukanlah pertolongan. Tetapi kadang-kadang rasa pahit, rasa kecewa, rasa dikhianati juga kita alami. Tetapi saudaraku, daripada kita semua memenuhi pikiran dan hati kita dengan hal-hal yang buruk tersebut, lebih baik kita seperti Paulus, dia mengembangkan kebiasaan bersyukur. Dan mungkin sudah bertanya, pendeta, bagaimana saya bisa mengembangkan kebiasaan bersyukur padahal keadaan di sekitar saya seperti membuat saya tidak punya alasan untuk bersyukur. Jadi kebiasaan bersyukur itu Bapak Ibu merupakan sebuah pilihan kita. Memang hidup ini seperti ada yang buruk di sebelah sini dan ada yang baik di sebelah sini. Tetapi kadang-kadang ada orang yang bersukacita hanya karena dia mengalami hal yang baik saja. Tetapi jangan biarkan hal yang buruk mengendalikan sukacita kita. Mari kita gunakan cara pandang yang baru untuk melihat segala sisi hidup kita. Melihat hal buruk, melihat kesukaran, melihat kekecewaan, jangan biarkan mereka mengendalikan seluruh hidupmu. Tetapi biarlah kiranya kita hari ini berkata, mungkin segala yang buruk itu terjadi atas hidupku hari ini, tetapi aku percaya Tuhan cakap untuk mengubahnya menjadi kebaikan untuk aku alami sekarang dan esok. Kalau begitu cara kita melihat
seluruh bagian dari hidup kita, maka saya yakin dan percaya yang muncul dari hidup kita bukan keluhan, yang muncul bukan ketakutan, tetapi yang muncul adalah kebiasaan bersyukur. Apapun yang terjadi, kita bersyukur. Mungkin itu tidak baik hari ini, tetapi kita tetap bersyukur. Dan pada waktu kita menggunakan sudut pandang yang baru ini, maka hati kita meluap dengan ucapan syukur. Nah, saudaraku yang terkasih, Paulus dia memilih untuk melihat kemajuan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Apa kemajuan itu? Dia melihat jemaat di Filipi. Mereka sekarang mengalami kemajuan yang luar biasa. Mereka katanya terlibat di dalam pemberitaan Injil mulai hari yang pertama sampai hari yang sekarang ini. Apa artinya? Mereka semua dijamah oleh Tuhan, hati mereka disentuh oleh Tuhan, sehingga mereka sekarang menjadi jemaat yang berinisiatif, berpartisipasi di dalam pekerjaan Tuhan. Dan Paulus sekarang melihat mereka semua ikut serta melayani Tuhan, dan itu cukup untuk mengembangkan sukacitanya, supaya ia melihat bahwa Allah membuat kemajuan demi kemajuan dalam hidupnya. Mari sekarang kita lihat kemajuan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Kemajuan apa yang Tuhan buat dalam pelayananmu, dalam keluargamu, dalam keuanganmu, dalam studimu, dalam bisnismu. Mari lihat kemajuan apa yang Tuhan lakukan. Mungkin kemajuannya nampak kecil, tetapi biarlah kiranya kita mengembangkan kebiasaan mengucap syukur setiap waktu untuk apa yang Tuhan telah buat. Yakin dan percaya, kalau kita mengucap syukur untuk perkara-perkara kecil sekalipun, perkara-perkara sederhana sekalipun, kita akan mengalami sukacita hari demi hari. Mari kembangkan kebiasaan bersyukur. Bersyukur untuk hal-hal sederhana, dan biarkanlah rasa syukur kita memenuhi pikiran, memenuhi hati kita, supaya kita tetap bergembira senantiasa hari demi hari. Cara yang keempat adalah terdapat dalam ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, ada frase yang berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Jadi Paulus punya jenis keyakinan yang luar biasa. Dia yakin sepenuhnya, tidak ada keraguan sedikit pun pada apa yang ia percayai dengan Tuhan. Ia yakin sepenuhnya. Nah, yakin sepenuhnya kepada apa yang akhirnya berdampak kepada sukacita yang mengalir setiap waktu itu. Ada dua hal. Yang pertama, dia yakin sepenuhnya kepada pekerjaan yang baik yang Allah telah mulai dalam hidupnya. Memikirkan apa yang Tuhan telah mulai dalam hidup kita, segala yang baik yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita, itu sangat penting untuk menolong hati kita mengalami ucapan syukur. Oleh karena itu, coba lihat hari ini apa yang Tuhan telah mulai dalam hidup saudaraku. Apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidupmu. Dan Alkitab berkata, Dia memulai segala yang baik. Artinya Allah tidak mengerjakan sesuatu dalam hidup kita yang mutunya, yang kualitasnya adalah kualitas yang buruk. Allah tidak mengerjakan sesuatu dalam hidup kita yang tidak baik. Ia merancang segala yang indah, Ia merancang segala yang luar biasa baik, Dia merancang segala hal yang melampaui apa yang mampu kita pikirkan. Dan memang Allah kita hanya mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi Paulus memikirkan pekerjaan Allah yang baik, yang Ia telah mulai dalam hidupnya. Saudaraku yang terkasih, coba hari ini, kalau Allah telah memulai sesuatu dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam keluargamu, pendidikanmu, pelayananmu, dan keuanganmu mungkin. Ketika engkau memulainya dengan Tuhan, dan Tuhan ada bersama dengan saudara, tidak ada satu senjata kuasa kegelapan yang bisa menghancurkan apa yang Tuhan telah mulai dalam hidupmu.
Mari percaya penuh kepada apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Ia melakukan segala yang baik atas keluarga kita, atas seluruh kehidupan kita, atas keuanganmu, atas apapun. Dia melakukan yang terbaik. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama. Paulus yakin bahwa Allah melakukan perkara yang baik. Ia telah memulainya. Dan kalau Allah memulai, itu berarti Allah kita cakap untuk menyelesaikannya. Dan itu yang menjadi keyakinan yang kedua, yang di dalam beberapa frase berikutnya. Ia berkata, dan akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Jadi Tuhan memulai, Dia memelihara, bahkan Dia menyempurnakannya. Allah kita bekerja dengan komplit. Dia tidak memulai, kemudian dia gagal, kemudian dia tidak melanjutkannya, dan tidak memberkatinya. Tapi jenis Allah kita adalah Dia Allah yang cakap memulai, Dia terus memberkati di sepanjang perjalanan sampai semuanya komplit. Dan itu cara Tuhan untuk menolong kita. Mengingat itu semua, mengingat cara kerja Tuhan dalam hidup kita, mengingat kesempurnaan bagaimana Tuhan tolong hidup Paulus, membuat hatinya dipenuhi sukacita dari hari ke hari. Sekarang saudaraku, kita perlu punya pemikiran yang sama, kita perlu punya iman yang sama, kita perlu punya keyakinan yang sama seperti Paulus, yaitu yakin sepenuhnya bahwa Allah, Dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ia memulainya, dan setelah itu Dia berkuasa menyelesaikannya sampai tuntas. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang membuat Paulus dapat bersukacita. Hari ini, mari bangun imanmu dengan iman yang tidak setengah, dengan iman yang tidak mengandung ketakutan, dengan iman yang tidak mengandung keraguan. Tapi justru iman yang sepenuh-penuhnya, iman yang yakin betul bahwa Allah, Dia bekerja dalam hidup kita. Dan pada waktu kita mempercayai Tuhan memulai dan menyelesaikan, kita yakin sepenuhnya Dia pasti akan menuntaskannya sampai komplit, kata firman Allah. Dan pekerjaan Allah yang demikian menolong kita untuk tetap tenang, untuk tetap bersukacita, karena Tuhan tidak pernah gagal dan Dia tidak akan pernah mempermalukan kita. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu, cara yang kelima untuk kita menjaga hati kita tetap bergembira. Yang kelima adalah pikirkanlah apa yang layak dipikirkan. Pikirkanlah apa yang layak dipikirkan. Tidak semua pemikiran atau tidak semua hal yang datang dalam hidup kita layak untuk kita pikirkan. Memang ada begitu banyak hal yang datang pagi hari, siang hari, pada malam hari. Mereka mengetuk di depan pintu kita dan mencoba untuk masuk, supaya mereka punya hak untuk kita pikirkan, untuk kita bayangkan, untuk kita beri waktu, untuk kita beri perhatian kita. Tetapi Paulus berkata dalam ayat yang ke-7, dia berkata, memang sudah sepatutnya lah aku berpikir demikian akan kamu. Perhatikan frasa, memang sepatutnya lah. Artinya apa, saudaraku? Paulus mengizinkan hal-hal yang layak dipikirkan. Dia hanya memberikan kesempatan bagi perkara-perkara yang penting, yang sepatutnya, yang selayaknya, yang dia mau pikirkan sekarang. Itu penting sekali. Kenapa? Karena ada begitu banyak hal yang tidak berguna, yang coba mencari perhatian kita dan membuat kita memiliki pemikiran yang akhirnya pemikiran yang negatif, pemikiran yang tidak perlu, atau sesuatu yang tidak berguna. Itu semua kadang-kadang datang bersama dengan perkara-perkara yang baik. Mereka mau mengambil perhatian kita supaya kita teralih justru kepada hal-hal yang buruk. Nah, oleh karena itu Paulus berkata, memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian.
Dia berpikir bahwa semua jemaat yang ada di Filipi, mereka dijamah oleh Tuhan, mereka dipakai oleh Tuhan, mereka dapat melayani Tuhan sekarang, mereka bertumbuh dalam Tuhan. Hanya itu yang layak dipikirkan. Memang ada begitu banyak persoalan yang terjadi dalam gereja ini, tetapi dia memberikan perhatian kepada sesuatu yang layak untuk dipikirkan. Inilah cara kita semua bagaimana kita menangani keadaan hati kita. Hati kita sangat ditentukan dengan jenis pemikiran apa yang kita izinkan tinggal di dalam benak kita. Kalau kita memikirkan hal-hal yang buruk, maka keadaan kita menjadi buruk. Bukan berarti kita harus menghindar dari sesuatu yang buruk. Bukan berarti kita harus mengabaikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, dan kita menyangkal segala hal yang mungkin mengecewakan kita. Bukan. Tetapi Paulus sekarang mengajar kita untuk menggunakan sudut pandang yang baru, melihat berbagai keadaan dengan perspektif yang baru, dan tidak membiarkan mereka membuat kita negatif. Tidak membiarkan hati kita menjadi pahit. Tidak membiarkan hidup kita dikendalikan oleh segala perkara yang buruk. Tapi biarlah kiranya kita hari ini membentengi pemikiran kita, mengizinkan sesuatu yang layak, yang memuliakan Tuhan, yang membawa kemajuan, yang memberkati, yang menyebabkan sukacita kita mengalir. Hanya itu saja yang perlu dan penting serta layak untuk kita pikirkan. Jadi saudaraku yang terkasih, Paulus menasihati kita semua supaya kita menggunakan pemikiran kita untuk berpusat kepada sesuatu yang benar-benar penting. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perhatikan frasa yang terakhir. Dia berkata, sudah sepatutnya lah aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Sekali lagi, apa yang ia pikirkan kemudian ia taruh di dalam hatinya. Itu berarti apa? Segala sesuatu yang layak untuk kita pikirkan, yang akhirnya menyebabkan sukacita kita, semuanya harus kita kelola. Semuanya harus kita pilih mana yang layak, mana yang patut, mana yang mendatangkan kemajuan, mana yang mendatangkan berkat, mana kira-kira yang memberikan dampak supaya hidup kita mengalami sukacita. Paulus berkata, pikirkanlah semuanya itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sangat peduli supaya hatimu penuh dengan sukacita. Tuhan sangat peduli supaya hidup kita bisa kita alami dengan hati yang bergembira dari waktu ke waktu. Tuhan tidak mau supaya kita menjadi orang Kristen yang menggerutu setiap saat. Tuhan tidak mau supaya kita kehilangan sukacita kita ketika kita menjalani hidup ini. Tapi Tuhan mau supaya kita semua mengalami kegembiraan, sukacita hati yang mengalir dari waktu ke waktu. Semuanya tidak datang dengan sendirinya, tetapi ada begitu banyak faktor yang menolong bagaimana kegembiraan itu dia setiap hari, bukan hanya dia stabil dalam hidup kita, tetapi dia terus mengalami peningkatan. Kembali semakin hari semakin dipenuhi oleh sukacita, mengalir terus menerus dari hari ke hari. Nah, kiranya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kebenaran firman Tuhan dari pengalaman Paulus ini menolong kita semua menjaga supaya hati kita tetap bergembira dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Kembali saya mengulang 5 cara jitu untuk kita menjaga hati kita untuk tetap bergembira. Yang pertama, ingatlah segala kebaikan Tuhan. Yang kedua, berdoalah dengan sukacita. Yang ketiga, kembangkanlah kebiasaan bersyukur untuk segala kemajuan yang Tuhan telah buat. Yang keempat, percayalah bahwa Tuhan menyelesaikan apa yang telah Ia mulai. Dan yang kelima, pikirkanlah apa yang layak untuk kita pikirkan. Kiranya firman Tuhan ini menghibur kita semua, menolong kita semua, dan saya berdoa supaya apapun yang kita hadapi, hatimu
tetap dipenuhi dengan sukacita. Engkau gembira setiap waktu. Keadaan jangan mendikte sukacitamu, tapi biarlah sukacitamu mengalir sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa.